Salah satu kisah penuh hikmah yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah kisah Luqman Al-Hakim. Uniknya, Luqman bukanlah seorang nabi. Ia hanyalah seorang hamba Allah yang saleh, sederhana, bahkan ada riwayat yang menyebut ia seorang budak berkulit hitam dari Afrika. Namun, Allah meninggikan derajatnya dengan hikmah. Saking agungnya, Allah menurunkan satu surat khusus dalam Al-Quran yang diberi nama Surat Luqman. Hal ini jarang terjadi, sebab biasanya nama surah diambil dari nama nabi besar, seperti Yunus, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, Nuh, atau peristiwa besar, seperti Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Isra. Maka keberadaan surah Luqman menegaskan bahwa meski ia bukan nabi, keteladanan dan hikmahnya layak diabadikan sepanjang zaman. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 12, "Dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Ayat ini menegaskan bahwa inti keutamaan Luqman bukan terletak pada harta, bukan pula jabatan, bukan pula nasab bangsawan, melainkan hikmah. Dan hikmah itu lahir dari syukur yang tulus kepada Allah. Ada beberapa alasan mengapa kisah Luqman sangat penting untuk kita pelajari. Pertama, bahwa Luqman bukan seorang nabi, tetapi Allah memuliakannya. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia berpeluang menjadi mulia di sisi Allah, bukan hanya para nabi. Syaratnya, iman, syukur, dan akhlak mulia. Kedua, surah Luqman memuat nasihat pendidikan yang abadi. Wasiat Luqman kepada anaknya adalah pedoman dalam mendidik generasi, dimulai dari tauhid, ibadah, akhlak, hingga cara bergaul. Dan yang ketiga, kisah Luqman melampaui zaman. Nasihatnya tetap relevan di era modern, karena ia menyentuh fitrah manusia. Bagaimana beriman, bagaimana bersyukur, bagaimana menjadi anak yang saleh, dan bagaimana bersikap rendah hati di tengah kehidupan sosial. Lalu, siapakah sebenarnya Luqman ini? Al-Quran tidak menyebut secara eksplisit nasab Luqman, dari kabilah mana ia berasal, dan di masa siapa ia hidup. Karena itu, para ulama tafsir dan ahli sejarah berbeda pendapat tentang nasab dan asal-usulnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Luqman adalah Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Tarikh, dan Tarikh adalah ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika ini benar, maka Luqman masih memiliki hubungan garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Dan menurut pendapat ini, Luqman hidup di antara masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah Luqman bin Anqa bin Sadun, seorang laki-laki dari bangsa Habasyah, Ethiopia. Riwayat ini lebih masyhur karena sesuai dengan ciri-ciri fisik yang disebutkan, Luqman berkulit hitam, berbibir tebal, dan bertubuh pendek. Ada pula riwayat yang menyebut bahwa ia berasal dari Nubia atau Sudan, wilayah di Afrika yang sejak dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan budak. Dan ada pula riwayat yang menyebut bahwa Luqman hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ia sempat berguru dan belajar hikmah dari Nabi Daud. Namun Luqman tetap bukan nabi. Ia hanyalah seorang hamba saleh yang diberi ilham kebijaksanaan. Sebagian mufasir seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebut bahwa nasab Luqman tidak bisa dipastikan dengan pasti. Tetapi para ulama sepakat bahwa ia bukan nabi, melainkan seorang hamba Allah yang diberi hikmah. Mayoritas ulama menyebut bahwa Luqman adalah seorang hamba sahaya atau budak. Ada yang mengatakan ia bekerja sebagai tukang kayu. Ada yang menyebut ia seorang penjahit, dan ada juga yang menyebut penggembala kambing. Meski hidup dalam status rendah di mata manusia, Allah memuliakannya di mata langit. Inilah pesan besar. Kemuliaan sejati bukan terletak pada kedudukan sosial, melainkan pada ketakwaan. Riwayat menyebut bahwa fisiknya biasa saja, bahkan mungkin dianggap kurang menarik, yaitu berkulit hitam, berbibir tebal, dan bertubuh pendek. Tetapi justru Allah memilihnya untuk menunjukkan bahwa kemuliaan tidak bergantung pada rupa lahiriah. Banyak manusia menilai dari wajah, kulit, dan tinggi badan, tetapi Allah menilai hati dan amal.
Dari asal-usul Luqman, kita bisa mengambil pelajaran besar. Allah bisa memuliakan siapa saja, tidak peduli nasabnya. Kemuliaan bukan pada garis keturunan, tetapi pada iman dan akhlak. Status sosial bukan penghalang untuk menjadi orang besar di sisi Allah. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Riwayat menyebutkan bahwa hikmah Luqman lahir dari amal, akhlak, dan kesalehannya. Dalam kitab Zahrat Ar-Riyadh disebut bahwa Luqman pernah berkata, "Aku mendapatkan hikmah karena aku jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, serta selalu bersyukur atas nikmat Allah." Jadi, hikmah bukan hadiah instan. Ia buah dari kejujuran, amanah, menjaga lisan, menjaga pandangan, dan syukur. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk pada kisah-kisah kebijaksanaan Luqman. Yang pertama adalah kisah lidah dan hati. Pada suatu masa, Luqman Al-Hakim hidup sebagai seorang hamba sahaya. Meski statusnya rendah di mata manusia, namun akhlaknya mulia dan ucapannya penuh kebijaksanaan. Karena itulah, tuannya sering meminta pendapatnya dalam berbagai perkara. Suatu hari, sang tuan ingin menguji kecerdasan Luqman. Ia berkata kepadanya, "Wahai Luqman, sembelihlah seekor kambing untukku. Ambilkan darinya bagian yang terbaik, lalu bawakan kepadaku." Luqman pun pergi ke kandang kambing. Dengan tangan yang tenang, ia menyembelih salah satu kambing, menyebut nama Allah, lalu memotong bagian demi bagian. Setelah selesai, ia mengambil lidah dan hati kambing itu. Hanya 2 potong itu yang ia bawa ke hadapan tuannya. Sang tuan menatapnya dengan heran. "Lidah dan hati, inikah bagian terbaik yang engkau maksud, wahai Luqman?" Luqman tersenyum kecil, lalu menunduk dengan tawadu. "Ya tuanku, tidak ada bagian yang lebih baik dari lidah dan hati jika keduanya baik. Dari lidah lahir kata-kata yang jujur, doa yang tulus, dan nasihat yang menenteramkan. Dari hati lahir niat yang ikhlas, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Bila hati bersih dan lidah benar, seluruh manusia akan merasakan kebaikannya." Sang tuan terdiam sejenak, mencoba memahami maksud perkataan itu. Ia tidak segera menjawab, tetapi dalam hatinya muncul rasa takjub. Beberapa hari berlalu. Lalu sang tuan kembali ingin menguji Luqman. Kali ini ia berkata, "Wahai Luqman, sembelihlah lagi seekor kambing untukku. Tapi sekarang, ambilkan bagian yang terburuk, lalu bawakan kepadaku." Luqman pergi ke kandang, mengambil seekor kambing, lalu menyembelihnya. Sama seperti sebelumnya, ia memotong bagian tubuh kambing itu, lalu mengambil lidah dan hati. Ketika ia membawanya kepada sang tuan, wajah tuannya berubah keheranan. "Lidah dan hati lagi?" tanyanya dengan nada tercampur bingung. Luqman menjawab tenang, "Benar, tuanku. Tidak ada bagian yang lebih buruk dari lidah dan hati jika keduanya rusak. Dari lidah lahir kebohongan, fitnah, dan kata-kata yang menyakiti. Dari hati lahir niat jahat, kedengkian, dan kesombongan. Bila hati kotor dan lidah dusta, maka rusaklah manusia." Sang tuan terdiam. Kini ia benar-benar paham. Hikmah itu begitu dalam, sederhana dalam ucapan, tetapi luas dalam makna. Sejak hari itu, ia semakin menghormati Luqman, bukan sebagai budak, melainkan sebagai guru kehidupan. Hikmah dari kisah ini adalah, pertama, lidah dan hati adalah pusat kebaikan sekaligus sumber keburukan. Jika keduanya dijaga, manusia akan mulia. Jika keduanya rusak, manusia akan hina. Kedua, ujian hidup seringkali datang dalam bentuk kecil. Luqman tidak diuji dengan ilmu besar, melainkan dengan permintaan sederhana, bagian kambing. Tetapi dari situ lahirlah hikmah besar. Dan ketiga, kebijaksanaan bukan hanya milik orang berilmu tinggi. Bahkan seorang budak sederhana bisa memiliki pemahaman yang jauh melampaui orang merdeka. Kemudian kisah kedua adalah kisah diamnya Luqman. Luqman Al-Hakim dikenal bukan hanya karena kata-kata bijaknya, tetapi juga karena kebiasaannya diam. Ia tidak banyak berbicara di majelis, tidak suka menyela pembicaraan orang lain, dan hanya berbicara bila memang perlu. Suatu hari,
Sekelompok orang duduk bersama Luqman. Mereka berbincang panjang tentang berbagai hal, perdagangan, politik, bahkan kabar-kabar dari negeri jauh. Semua orang saling menimpali, mengomentari, bahkan ada yang berselisih pendapat. Namun, Luqman tetap diam, duduk tenang dengan wajah teduh. Seorang lelaki yang penasaran akhirnya bertanya, "Wahai Luqman, mengapa engkau selalu diam? Tidakkah engkau ingin ikut berbicara bersama kami?" Luqman menoleh kepadanya, lalu berkata dengan lembut namun penuh makna, "Diam adalah hikmah, tetapi sedikit orang yang melakukannya." Orang-orang di sekitarnya terdiam mendengar kalimat itu. Mereka menunggu penjelasan lebih lanjut. Luqman melanjutkan, "Lisan ini seperti pedang. Bila engkau salah menggunakannya, ia bisa melukai orang lain, bahkan melukai dirimu sendiri. Banyak orang masuk neraka karena tidak mampu menjaga lidahnya. Sementara diam dapat menjaga seseorang dari dosa, menjaganya dari perselisihan, dan menenangkan hatinya." Ia menundukkan kepala sejenak, lalu berkata lagi, "Bukan berarti aku selalu harus diam, tetapi aku belajar untuk berbicara hanya pada waktunya. Bila ucapan itu kebaikan, maka aku berbicara. Bila hanya membawa mudarat, maka aku memilih diam. Diam itu selamat orang-orang saling berpandangan. Mereka menyadari betapa selama ini mereka sering berbicara berlebihan. Sebagian dari mereka teringat pada pertengkaran kecil yang lahir dari kata-kata yang tak terjaga. Yang lain menyesali ucapan-ucapan buruk yang pernah melukai saudaranya. Sejak hari itu, banyak orang meniru kebiasaan Luqman. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih banyak merenung sebelum mengucapkan sesuatu. Hikmah dari kisah ini adalah, pertama, diam adalah penjaga diri. Dengan diam, seseorang terhindar dari ghibah, fitnah, dan pertengkaran. Kedua, tidak semua hal perlu diucapkan. Kadang, kebenaran lebih kuat ditunjukkan dengan sikap, bukan dengan kata. Dan ketiga, bicara adalah amanah. Kata-kata bisa menjadi amal kebaikan bila diucapkan dengan niat baik, tetapi bisa juga menjadi dosa besar bila keluar tanpa kendali. Kisah ketiga adalah kisah tawadhu Luqman. Ketika hikmah Luqman mulai dikenal orang banyak, namanya pun semakin harum. Meski ia bukan nabi, bukan raja, dan bukan orang kaya, banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Bahkan para pemuka masyarakat menghormatinya karena setiap kata yang keluar dari lisannya selalu menenteramkan hati. Suatu hari, seorang lelaki memandang Luqman dengan penuh kagum. Ia melihat ketenangannya, mendengar ucapannya, dan merasa bahwa Luqman adalah orang yang sangat mulia. Lalu ia berkata di hadapan orang banyak, "Betapa mulianya engkau, wahai Luqman. Engkau bijaksana, engkau dihormati, dan engkau disukai banyak orang. Engkau pasti lebih mulia daripada kami semua." Orang-orang yang mendengar ucapan itu mengangguk setuju. Mereka memandang Luqman seakan-akan ia memiliki kedudukan yang tinggi. Namun, mendengar pujian itu, Luqman menundukkan kepalanya, tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang rendah, "Aku hanyalah seorang hamba Allah. Aku bukan lebih mulia daripada siapapun. Aku hanya menjaga apa yang Allah amanahkan kepadaku. Aku menundukkan pandanganku dari hal yang haram, menjaga lisanku dari ucapan yang sia-sia, menjaga perutku dari makanan yang tidak halal, dan aku mengetahui urusanku sendiri. Barang siapa menjaga semua itu, ia akan dimuliakan Allah, meski manusia tidak memandangnya." Suasana majelis hening. Kata-kata itu menembus hati setiap orang. Mereka sadar bahwa kemuliaan sejati bukanlah pujian manusia, melainkan keridaan Allah. Salah seorang yang hadir kemudian bertanya, "Wahai Luqman, mengapa engkau tidak bangga ketika dipuji? Bukankah manusia senang bila dihormati?" Luqman menjawab, "Pujian manusia tidak menambah kemuliaanku di sisi Allah, dan celaan mereka tidak mengurangi kedudukanku bila aku taat kepadanya. Maka yang paling aku takutkan adalah hatiku condong kepada pujian, lalu aku menjadi sombong. Sedangkan kesombongan adalah pakaian Allah, dan siapapun yang memakainya akan Allah hinakan." Orang-orang kembali terdiam. Pujian yang tadi mereka lontarkan berubah menjadi renungan dalam diri masing-masing. Mereka menyadari bahwa kemuliaan yang hakiki hanya milik orang yang ikhlas dan rendah hati.
Hikmah dari kisah ini adalah: pertama, tawadu adalah mahkota orang berilmu. Semakin besar hikmah seseorang, semakin rendah hati ia harus bersikap. Kedua, pujian bisa menjadi ujian. Orang yang tidak berhati-hati bisa terjerumus dalam kesombongan. Dan ketiga, kemuliaan sejati ada pada ketaatan, bukan pada pujian manusia, melainkan pada ridha Allah. Semua kisah di atas menunjukkan alasan mengapa Luqman mendapat julukan Al-Hakim. Karena lisannya bijak, karena hatinya bersih, karena amalnya lurus, karena nasihatnya dalam dan menyentuh hati. Dan yang paling penting, ia tidak sombong dengan hikmah itu. Ia justru menisbahkan semuanya kepada Allah. Salah satu sisi istimewa dari Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah perannya sebagai seorang ayah yang bijaksana. Walaupun beliau bukan nabi, Allah jadikan nasihatnya sebagai teladan bagi umat manusia. Ketika Allah mengabadikan nasihat Luqman dalam Al-Quran, ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Gaya bahasanya penuh kelembutan. Allah berfirman, dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Di sini, Allah menggunakan kata Ya bunayya yang artinya wahai anakku sayang. Kata ini berbeda dengan sekadar Ya ibni, wahai anakku. Tambahan huruf kecil Ya bunayya adalah bentuk kelembutan, kasih sayang, dan kedekatan hati. Luqman tidak memulai dengan nada tinggi, tidak dengan ancaman, tetapi dengan kelembutan seorang ayah kepada anak. Ini mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam harus dilandasi cinta, bukan sekadar perintah atau paksaan. Bayangkan jika Luqman berkata dengan kasar, Hai anak, jangan syirik. Mungkin anaknya akan takut, tapi hatinya belum tentu menerima. Namun dengan panggilan penuh kasih, Wahai anakku sayang, maka hati anak akan luluh, siap menerima nasihat. Luqman mengajarkan bahwa pendidikan pertama dan utama adalah tanggung jawab orang tua. Anak-anak adalah amanah. Sebelum belajar dari guru di sekolah atau ustaz di masjid, seorang anak belajar pertama kali dari orang tuanya. Disinilah Luqman memberi teladan. Seorang ayah harus menjadi guru utama bagi anak-anaknya. Ia yang pertama kali menanamkan akidah, mengajarkan tauhid, memberi contoh akhlak, dan mendidik dengan cinta. Di era modern, banyak orang tua sibuk bekerja, menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah atau guru. Padahal anak belajar lebih banyak dari sikap orang tua. Bila orang tua jujur, anak belajar kejujuran. Bila orang tua rajin sholat, anak akan menirunya. Bila orang tua lembut dalam berbicara, anak akan tumbuh dengan kelembutan. Luqman mengajarkan bahwa pendidikan terbaik adalah keteladanan dan nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah mengabadikan wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 13-19. Namun Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas siapa nama anaknya Luqman. Tetapi para ahli tafsir dan ulama menyinggung beberapa riwayat. Menurut Al-Imam As-Suhaili, nama anak Luqman yang dinasihati dalam Al-Quran adalah Tharon. Inilah nama yang dianggap paling masyhur. Riwayat lain menyebutkan nama yang berbeda. Menurut Al-Imam At-Tabari, namanya Khutbah. Ada juga riwayat lain yang mengatakan namanya Kalbah. Namun mayoritas ulama tafsir lebih condong kepada pendapat bahwa anak Luqman bernama Tharon. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa istri dan anak Luqman pada awalnya belum beriman, masih berada dalam kekufuran. Namun, Luqman tiap hari menasihati mereka dengan penuh kesabaran. Salah satu wasiat terpentingnya, Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Dari nasihat inilah, sebagian riwayat menyebutkan bahwa istri dan anak Luqman akhirnya beriman kepada Allah, mengikuti agama tauhid yang dibawa Luqman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas juga wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama, Luqman kepada anaknya adalah tauhid dan larangan berbuat syirik. Sebagaimana diabadikan Allah dalam surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah.
Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Mengapa dimulai dari tauhid? Tauhid adalah pondasi seluruh agama. Tanpa tauhid, seluruh amal ibadah tidak bernilai. Ibarat bangunan, tauhid adalah pondasi. Bila pondasi rapuh, setinggi apapun bangunan akan runtuh. Luqman tahu, anaknya bisa tumbuh pintar, bisa tumbuh kuat, bisa tumbuh kaya. Tetapi jika hatinya kosong dari tauhid, semua itu sia-sia. Maka nasihat pertama yang ia tanamkan bukan soal harta, bukan soal dunia, tetapi akidah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Syirik adalah kezaliman terbesar. Allah menyebut syirik sebagai zulmun azhim, kezaliman yang besar. Mengapa? Karena syirik adalah menempatkan ibadah pada yang bukan haknya. Hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, dan menghidupkan, tetapi manusia menyembah selainnya. Karena syirik memutus hubungan hamba dengan Tuhannya, tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Karena syirik menghancurkan nilai amal, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Contoh syirik di masa lalu. Luqman hidup di masa di mana banyak kaum menyembah berhala. Mereka membuat patung dari batu atau kayu, lalu sujud dan meminta pertolongan kepadanya. Ada yang menyembah bintang, matahari, bahkan pohon besar. Semua itu dianggap sebagai perantara menuju Tuhan, padahal itu hanyalah benda mati. Luqman ingin anaknya tidak terjerumus dalam kesesatan itu. Ia ingin anaknya menjadi manusia merdeka, hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada batu atau makhluk. Syirik tidak hanya dalam bentuk menyembah berhala. Di zaman modern, syirik bisa muncul dalam bentuk lain. Pertama, syirik dalam keyakinan. Mempercayai dukun, ramalan bintang, atau benda keramat yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan. Kedua, syirik dalam perbuatan. Meminta pertolongan pada selain Allah, padahal hanya Allah yang berkuasa. Ketiga, syirik kecil atau riya, yaitu beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah mengapa Luqman memulai nasihatnya dengan, ya bunaya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah menyekutukan Allah. Wasiat kedua Luqman kepada anaknya adalah berbakti kepada orang tua. Setelah menanamkan tauhid sebagai pondasi, Luqman melanjutkan dengan nasihat tentang kewajiban besar berikutnya. Berbakti kepada orang tua. Allah mengabadikan hal ini dalam surat Luqman ayat 14-15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Mengapa setelah tauhid lalu berbakti kepada orang tua? Dalam banyak ayat Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua selalu beriringan dengan perintah tauhid. Contoh, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Isra ayat 23. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua setelah Allah. Sebab orang tua adalah sebab lahirnya kita di dunia, dan jasa mereka tidak mungkin terbalas. Allah secara khusus menyebut perjuangan ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ketika hamil, seorang ibu menanggung rasa mual, letih, sakit, dan beban berat yang semakin bertambah tiap bulan. Ketika melahirkan, ia bertaruh nyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kematian karena melahirkan adalah syahid. H. R. Ahmad. Ketika menyusui, selama 2 tahun ia mengorbankan tidur, kenyamanan, bahkan kesehatannya demi anak. Seorang ayah pun memiliki peran besar. Bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik, dan berkorban demi anak-anaknya. Namun, jika orang tua mengajak kepada kesyirikan atau maksiat, maka tidak boleh ditaati, tetapi tetap wajib memperlakukan mereka dengan baik dalam urusan dunia. Inilah keseimbangan yang agung. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, namun adab tetap dijaga. Inti wasiat kedua ini adalah, Luqman ingin anaknya memahami, setelah kewajiban kepada Allah, kewajiban terbesar manusia adalah kepada orang tuanya. Syukur kepada Allah harus berjalan beriringan dengan syukur kepada orang tua. Wasiat ketiga Luqman adalah kesadaran tentang pengawasan Allah. Luqman tidak hanya menanamkan tauhid dan berbakti kepada orang tua, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa Allah Maha mengawasi setiap amal manusia, sekecil apapun. Allah mengabadikan nasihat Luqman ini dalam surat Luqman ayat 16. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Biji sawi adalah sesuatu yang sangat kecil, hampir tidak terlihat. Luqman ingin anaknya mengerti bahwa sekecil apapun perbuatan manusia, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Bayangkan, sebuah niat yang terlintas dalam hati, sebuah kata yang terucap lirih, sebuah amal kecil yang dilakukan tanpa ada orang melihat, semuanya dicatat oleh Allah. Bahkan bila amal itu tersembunyi di dalam batu, di langit yang tinggi, atau di bumi yang dalam, Allah tetap mengetahuinya dan akan menampakkannya pada hari kiamat. Sifat Allah yang disebut di sini adalah Al-Latif, Maha Halus, dan Al-Khabir, Maha Mengetahui. Al-Latif artinya Allah mengetahui hal-hal yang paling lembut, yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Al-Khabir artinya Allah mengetahui detail setiap perbuatan, bahkan niat yang tersembunyi di hati. Dengan dua sifat ini, Allah ingin hambanya sadar, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pengawasannya. Mengapa Luqman menanamkan nasihat ini kepada anaknya? Agar anaknya tidak hanya takut kepada manusia, tetapi lebih takut kepada Allah. Agar anaknya jujur dalam keadaan sendirian maupun di depan orang banyak. Agar anaknya beramal dengan ikhlas, karena yakin Allah melihat semua perbuatannya. Banyak orang melakukan kesalahan karena berpikir tidak ada yang melihat. Seseorang mungkin bisa bersembunyi dari mata manusia. Seorang pelajar bisa mencontek tanpa ketahuan guru. Seorang pedagang bisa menipu timbangan tanpa ketahuan pembeli. Seorang pejabat bisa korupsi tanpa diketahui rakyat. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari Allah. Semua akan dibawa ke hadapannya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari neraka meski hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sejalan dengan pesan Luqman. Sekecil apapun amal kebaikan akan Allah balas, dan sekecil apapun dosa akan Allah hisab. Luqman ingin anaknya hidup dengan muraqabah, perasaan selalu diawasi Allah. Inilah benteng iman yang membuat seseorang tetap lurus meski tidak ada manusia yang melihatnya. Wasiat Luqman keempat adalah menegakkan salat. Setelah menanamkan tauhid, birrul walidain, dan kesadaran akan pengawasan Allah, Luqman mengajarkan anaknya ibadah yang menjadi tiang agama, yaitu salat. Allah mengabadikan nasihat itu dalam surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, dirikanlah salat. Mengapa salat? Salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan, ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat, dan ibadah yang membedakan seorang muslim dengan yang bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Itulah sebabnya Luqman menekankan salat sebagai pilar utama dalam kehidupan anaknya. Luqman tidak berkata, kerjakanlah salat, tetapi dirikanlah salat.
Ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya sekadar gerakan tubuh, tetapi harus ditegakkan dengan kesempurnaan syarat dan rukun, wudu, bacaan, gerakan. Dengan hati yang khusyuk, menghadirkan perasaan berhadapan langsung dengan Allah. Dengan keteraturan waktu, tepat pada waktunya, bukan ditunda-tunda. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat yang benar bukan hanya ritual, tetapi mampu menjaga perilaku. Bila seseorang masih melakukan keburukan meski salat, berarti salatnya belum benar. Di era modern, kesibukan sering membuat salat dianggap beban. Banyak orang menunda salat karena pekerjaan, rapat, atau aktivitas lain. Padahal salat justru sumber kekuatan menghadapi tekanan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat sebagai penyejuk hati. Beliau bersabda, dijadikan penyejuk mataku dalam salat. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Ia memberi ketenangan di tengah kegelisahan, arah di tengah kebingungan, dan cahaya di tengah kegelapan. Inti wasiat keempat ini adalah, Luqman ingin anaknya memahami bahwa salat adalah penghubung langsung antara hamba dan Allah. Bila salatnya lurus, maka seluruh kehidupannya akan lurus. Wasiat Luqman kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Masih dalam surat Luqman ayat 17, setelah memerintahkan anaknya untuk mendirikan salat, Luqman melanjutkan, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Makna amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf berarti menyeru kepada kebaikan, mengajak orang untuk beriman, berbuat adil, jujur, menjaga silaturahmi, beribadah, dan segala amal saleh yang diridai Allah. Nahi mungkar berarti mencegah keburukan, menyekutukan Allah, berbohong, menipu, berbuat zalim, merusak lingkungan, atau segala bentuk kemaksiatan. Keduanya adalah kewajiban sosial seorang mukmin. Seorang muslim bukan hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga peduli dengan lingkungannya. Allah berfirman, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan umat Islam lahir karena mereka memikul tanggung jawab sosial, menjaga masyarakat dari kerusakan dengan mengajak pada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari wasiat Luqman ini adalah, Luqman tidak hanya mengajarkan anaknya untuk salat yang merupakan ibadah pribadi, tetapi juga menekankan peran sosial, menjadi bagian dari masyarakat yang memperbaiki, bukan merusak. Dengan begitu, anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli, bukan egois. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sering tidak mudah. Orang yang menasihati bisa ditolak, dicemooh, bahkan dimusuhi. Karena itu, Luqman melanjutkan wasiatnya dengan pesan berikut. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Luqman ayat 17. Wasiat Luqman ke-6 yaitu sabar menghadapi ujian. Setelah Luqman memerintahkan anaknya menegakkan salat, mengajak pada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, ia menutup rangkaian nasihat itu dengan berkata, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Luqman ayat 17. Mengapa sabar ditekankan? Luqman tahu, menegakkan kebenaran bukan hal yang mudah. Menegakkan salat bisa terasa berat di tengah kesibukan. Menyuruh kepada kebaikan kadang membuat orang tidak suka. Mencegah kemungkaran bisa mendatangkan cemoohan, bahkan perlawanan. Karena itu, sabar adalah benteng terakhir seorang mukmin. Tanpa sabar, semua amal kebaikan bisa runtuh di tengah jalan. Para ulama membagi sabar menjadi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu terus melaksanakan sholat, puasa, zakat,
meski tubuh lelah atau hati malas. Kedua, sabar menjauhi maksiat, yaitu menahan diri dari godaan meski syahwat menginginkan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah, yaitu menerima musibah, ujian, kehilangan, atau penderitaan dengan ridha, tanpa mengeluh kepada makhluk. Ketiganya harus dimiliki, karena seorang mukmin tidak pernah lepas dari ujian. Orang yang berdakwah pasti menghadapi ujian. Para nabi pun diuji dengan penolakan, hinaan, bahkan ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah dilempari batu di Taif, tetapi beliau tetap bersabar dan berdoa untuk kebaikan kaumnya. Luqman ingin anaknya siap dengan kenyataan ini, bahwa berjalan di jalan Allah tidak selalu mulus, tetapi penuh rintangan. Allah menjanjikan kedudukan tinggi bagi orang yang sabar. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Wasiat Luqman ketujuh adalah akhlak sosial. Setelah menanamkan fondasi iman yaitu tauhid, kemudian kewajiban salat dan tanggung jawab sosial atau amar ma'ruf nahi mungkar, Luqman menutup nasihatnya dengan akhlak sosial. Allah mengabadikan wasiat ini dalam surat Luqman ayat 18-19. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah engkau dalam berjalan, serta lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Larangan pertama adalah larangan untuk berlaku sombong. Luqman memperingatkan anaknya agar tidak sombong. Sombong adalah penyakit hati yang membuat seseorang meremehkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai pakaian bagus dan sandal bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi, bukan pakaian indah yang tercela, melainkan sikap hati yang merendahkan manusia lain. Kedua, larangan berjalan dengan angkuh. Cara berjalan mencerminkan isi hati. Orang yang berjalan dengan dada membusung dan langkah membanggakan diri menunjukkan kesombongan. Sebaliknya, orang yang berjalan tenang dan sederhana menunjukkan kerendahan hati. Al-Quran menggambarkan hamba Allah yang sejati dalam surat Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang ketiga, sederhana dalam berjalan. Luqman menasihati agar anaknya berjalan dengan sederhana. Tidak terlalu cepat hingga terkesan tergesa-gesa, tidak pula terlalu lambat hingga tampak malas. Jalan yang tenang, wajar, dan penuh kewibawaan mencerminkan pribadi yang seimbang. Yang keempat, adab berbicara, yaitu merendahkan suara. Luqman juga menekankan adab berbicara. Jangan berbicara dengan suara keras atau kasar, karena itu menyinggung orang lain. Gunakan suara yang lembut dan tenang. Allah bahkan menyebut, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Perumpamaan ini sangat kuat. Keledai dikenal dengan suara keras yang tidak enak didengar. Begitu pula manusia yang berbicara dengan suara kasar, berteriak-teriak tanpa adab. Luqman ingin anaknya tumbuh sebagai pribadi yang rendah hati, sederhana dalam sikap, lembut dalam berbicara, dan berakhlak mulia dalam bergaul dengan manusia. Inilah kesempurnaan iman. Hubungan baik dengan Allah harus diiringi hubungan baik dengan sesama manusia. 7 wasiat Luqman kepada anaknya adalah warisan abadi, yaitu wasiat tentang iman yang lurus, tentang ibadah yang tegak, tentang akhlak yang mulia, tentang kesabaran yang kuat. Kisah ini mengajarkan bahwa seorang ayah harus menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Seorang anak harus tumbuh dengan iman dan akhlak, dan sebuah keluarga harus menjadi sekolah pertama yang membentuk generasi saleh. Allah tidak mengangkat Luqman karena keturunannya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Allah mengangkatnya karena hikmah, syukur, dan akhlak.
Inilah pesan besar bagi kita. Kemuliaan sejati adalah ketakwaan. Wallahu a'lam. Inilah kisah Luqman Al-Hakim yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.